Cek suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala ta'ala aidan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Istri dan anak-anak almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah tidak kasih kekuatan, sebesar apapun niat kita mau ke sini, tak kesampaian, Pak. Sekuat apapun kita makan kenyang, tidur lah puas, tapi tak ada niat nak ke sini, tidak juga sampai, Pak. Nah, maka kita hadir ke sini ni ada niat, punya kekuatan, dan dengan itu kita hadir ke sini dalam rangka takziah tasliyah. Takziah tu asal katanya aza ya'zi, takziah, menghibur keluarga yang ditimpa musibah ini, bahwa musibah kematian tu sama dengan kiamat kecil. Terbayang tak kalau kita lagi musibah, tidak ada orang yang datang? Macam mana hubungannya kalau yang meninggal tu orang non-muslim, Pak Ustaz? Datangi, Pak. Kalau urusan agama, kita lakum dinukum waliyadin, karena orang lagi musibah. Jangan kita ngomong tak usahnya tu Kristen, jangan. Sesama manusianya itu kita harus saling menghargai. Nah, itu. Tasliyah itu silaturahim, perlu, Pak, apalagi caleg. Nah, itu. Sambil-sambil itulah ngasih kartu anggota. Kata kawan tidak selesai ini, minjam dulu duit 100. Maka dia selesai. Kelak minta lagi. Yang duit 100 tu tanda jadi. Tidak jadi, balikkan 100. usah lah hilang deh. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis baterainya nih. Tetap kedip dia. Yang itu habis 10. Cabut aja nih. Ada suara, Pak. Yang ini cabut aja anu. Ada suaranya, Pak. Belum stereo. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau fardu kifayahnya secara Islam itu sama Pak. Mulai dari memandikan, mengapankan, menyolatkan dan menguburkan, itu sama. Yang beda itu setelah yang fardu kifayah itu. Kalau kami pagar dewa tuh Pak, habis asar yasinan. Paslah setel yang tadi sebenarnya Mas, tidak berdenging yang tadi itu. Tak mungkin karena ya. Habis maghrib sampai ke isya yasinan itu. Habis isya ada yang ngaji, ada yang pakai takziah. Kota Bengkulu tidak sama Pak. Kalau daerah Kampung Bali sebagian, Tengah Padang, Bajak, habis isya tu kita lalu duduk dari ini, nunggu jamaah dari masjid. Begitu jamaah masjid sampai, yasinan tahlil dulu. Kita duduk dulu nunggunya. Selesai yasinan tahlil, dia dikasih makan snack ala kadar. Selesai makan, baliknya. Yang tak balik ada juga yang itu. Jadi agak malam sampai setengah 9-an baru mulai acara. Di daerah Kabupaten titik-titik kami pernah selesai sholat maghrib, saya ditelepon, di mana Pak Ustaz? Saya bilang nak nyari makan dulu, ini baru sudah maghrib. Tidak usah Pak Ustaz, acaranya tak mulai. Lah saya bilang acaranya jam berapa? Habis maghrib langsung gitu. Saya sampai itu baru duduk, ditanya, boleh mulai Pak? Boleh. Jadi begitu azan isya lewat baik itu. Cak itu pula. Jadi yang acara tablik musibahnya itu tidak ada juklak juknisnya, harus moderni harus itu. Nah begitu juga dengan masalah nuju hari ini. Ada orang yang mengadakan, ada yang tidak gitu. Cuman jangan pula kita gabungkan. Ini nigo hari langsung nuju hari. Macam mana nigo hari langsung nuju hari? Tidak nuju hari, tidak apa-apa. Ada orang nuju hari langsung 40-nya nyala ini. Macam mana? Masih 33 hari lagi gitu. Ini kan hukumnya mubah, boleh untuk dilaksanakan. Yang wajib itu yang terkait dengan fardu kifayahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Tidak banyak yang ingin kita sampaikan. Ini ramuan kawan-kawannya anak almarhum. Oh. Bukan masalah genyo, kalian tuh ribut. Gangge ngerti tidak. Percuma sekolah. Bapak Ibu, yang pertama Allah tegur kita tuh dengan bahasa yang kasar. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Ingkar kita itu dituliskan dalam hadis. Ada 7 golongan yang dibenci oleh Allah. Itu. Di antara 7 itu 2-nya saya sebutkan. Jipatim billail, himarim bin nahar. Kalau malamnya jadi bangkai, kalau siangnya jadi keledai. Apa arti jadi bangkai? Kalau tidur tuh kan jadi bangkai itu. Sebab doa kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu kami mati. Jadi tidur tuh mati. Maghrib tidak, isya tidak, subuh tidak. Ngorok bayang besar. Itu. Sambil ngigau ulan siapa? Kalau siang jadi keledai. Apa keledai? Makan, tidur, ngising. Ngising, makan, tidur. Kerja. Gitu. Orang zuhur nyedak, orang asar nyedak. Nah, Allah benci dengan mereka. Itu yang dimaksud dengan kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Keingkaran ini bukan zaman kita aja. Zaman Nabi Nuh, Pak. Nuh itu 600 tahun jadi nabi.
600 tahun tuh suwe, Pak. Suwe itu lama. Lama tuh an, kata Pak Hidin itu. Pakai bingit. Jadi lama bingit. Kalau Jawanya suwe, pakai buah, buang gitu. 600 tahun, umurnya 950. 600 tahun jadi nabi. Tahu berapa pengikutnya? 80 orang, Pak. 600 tahun yang beriman 80 orang. Bini Nabi Nuh tuh tidak ikut Nabi Nuh. Anaknya Kan'an melawan dengan bapaknya. Jadi kalau bapak-bapak nengok ada bini ustad melawan dengan ustad, maklumi aja bini Nabi melawan. Apalagi bini jamaah. Macam mana ngadapinya Pak Ustadz? Biarkan baik, anggap baik masih seketurunan dengan bini Nabi Nuh. Itu. Hanya Nabi Nuh lah 600 tahun membina umat tidak beriman. Kesel juga jadi Nabi itu. Jadi Nuh berdoa. Bunyi doanya itu di surat Nuh ayat 26. Rob la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan suruh hidup orang kafir di muka bumi ini Allah. Oleh Allah ditanya, nyo ngapo Nuh? Kalau yang kafir ni hidup, lanang kafir nikah dengan tino kafir, anaknya kafir. Pantun orang Jawa nyo, bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Tidak ada gunanya. Apa yang terjadi, Pak? Oleh Allah dipateni kabeh. Habis lewat mana? Allah suruh Nuh bikin kapal. Berartilah canggih Nuh tuh. Lah baca bikin kapal yang muat 80 orang itu plus binatang ternak. Sapi sepasang, kerbau sepasang, kambing sepasang, biri-biri, ayam, entah kaput dibawa apa tidak waktu itu. Sampai sekarang masih ada kaput ini. Itu. Nah, naik kapal itu para penumpang orang 80 yang beriman ini, bini Nuh tidak naik, anak tidak naik. Allah turunkan banjir selama 6 bulan. Kalau 6 bulan banjir, Pak, tenggelam bumi ini. Basah galau puntung, gas yang 3 kilo itu tidak merata. Jadi tidak koyen galau. Mati. Itulah dalam surat Al-Isra kita disebut zurriyatan hamal Nuh. Orang-orang anak keturunan yang bersama-sama Nuh. Yang dari Nabi Adam sampai ke Nuh itu tinggal 80 orang inilah yang selamat dengan Nuh. Itu cerita tentang kekafiran. Ngapo Allah marah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum ahya. Kami yang menghidupkan kamu tuh sebelumnya kita ni mati. Mati kapan? Kita ni 2 kali hidup, 2 kali mati. Mati yang pertama ketika masih di alam ruh. Ruh kita dulu tidak tahu di mana. Nunggu mak bak metean dulu, terus nikah, baru ruh tuh dititip setelah mak hamil 4 bulan. Nah, dari situlah mulai hidup pertama. Lahir melojol, owe, itulah kita nengok dunia. Dan kita hidup yang pertama. Ini hidup. Allah sampaikan kenapa kita ingkar. Yang hidupkan Allah, tinggal di bumi Allah, itu. Makan dikasih Allah, segalanya nikmat dari Allah. Kira-kira kalau kita punya tamu, nyapu malas, buang puntung rokok sembarangan, berdahak sembarangan, mana malas, mulut bau, ketek masam. Numpang hidup makan banyak, racun tuh lah lanang ni gitu. Lah Tuhan ngasih kita hidup, kita tidak beriman kepada Allah.
Kan mangkele tekan upun-upun itu. Kesal Allah. Summa yumitukum summa yuhyikum. Lalu kamu mati. Itulah mati yang kedua almarhum Sargio ini. Summa yuhyikum, nanti dihidupkan lagi. Kapan? Nunggu waktunya pas kiamat sampai. Nah, kalau kita lah kiamat kelak, itu menyatu lagi badan yang dulu cacat nanti sempurna, yang dulu stunting nanti besar tinggi, yang dulu tuek balik muda lagi. Luar biasa. Jangan lebih muda dari yang diperkirakan. Seperti ada cerita ibu-ibu yang kena serangan jantung, umur 53 tahun, dibawa ke rumah sakit. Masuk ke ruang operasi itu, malaikat maut datang. Sempat dialog, ini cerita rekayasa. Sempat dialog ibu ini. Kau malaikat maut, iyo. Lah sampai waktu itu belum, bu, dan sabar. Berapa lama lagi aku hidup, mahai malaikat? 30 tahun, 3 bulan, 21 hari. Alhamdulillah. Jadi tak mati dia umur 53 tu. Karena sehat dari penyakit jantung, dia tidak langsung balik. Karena dia berduit, dia minta operasi untuk mengencangkan muka, kulit, seluruh onderdil badannya dikencangkan sehingga tampil lebih cantik. Begitu nampak muka cantik, rambut hitam, baheno tampil, boleh balik. Pas nyebrang jalan ada ambulan kencang, tang, tidak terselamatkan, meninggal. Malaikat yang tadi datang, kata yang ditumburin tadi, kecek kau 30 tahun, 3 hari, 3 bulan, 21 hari lagi. Ngapo kau tidak tolong? Aku saat kecelakaan tadi, aku panglinggu, katanya kan, ikut cantik banget. Nah, itulah makanya terima baik wajah yang sudah diberikan oleh Allah, jangan dirubah-rubah. Kelak malaikat pangling. Nah, Bapak Ibu, kita dibiarkan hidup ini dengan 4 hal pokok sudah Allah janjikan. Jodoh, maut, balak, rezeki. Kalau sudah ditentukan Pak Ustaz, tidak usah kita usaha. Usaha itu dalam rangka mencari ridho Allah, ya. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tetap kita usaha. Tapi kalau kita tidak usaha, tetap ada rezeki kita. Mungkin tidak segampang yang kita kira itu. Ini pernah dibuktikan 2 mahasiswa di Madinah. Kisah. Kata yang satunya, rezeki itu sudah ditentukan, tidak usah kita cari. Kata yang satu, iya, tapi mesti kita ada usaha. Tidak, katanya. Malah kita buktikan. Satu tuh sembunyi di dalam masjid, yang satunya tidak. Orang di Madinah tuh, Pak, tanya dengan orang yang haji orang. Terbiasa orang sedekah makanan itu tuh. Hari pertama orang sedekah makanan, nasi kotak dan sebagainya. Nasi masih ada, orang tanya. Yang sedekah tuh, masih ada yang belum kebagian? Yang sembunyi jadi diam. Masih ada yang kebagian? Kebagian semua? Diam. Hari pertama. Hari kedua, begitu juga. Dia masih sembunyi. Hari ketiga, terpucat, lapar. Itu. Kemudian ditanya, ada yang belum kebagian? Katanya. Ada yang belum kebagian? Dicari, rupanya nyuruh, terpucat. Sisa makanan itu dikasih dengan dia galau. Makan itu. Kawannya keluar. Perlukan usaha? Tidak ada usaha. Lah, tadi usaha. Jadi kalau bapak-bapak belum kebagian kue, ini panitia ngasih kok. Gitu. Jadi kalau kameramen saya minta kopi, aja. Kalau tidak antar kopi. Itu usaha. Rezeki sudah dijamin.
jodoh sudah dijamin itu. Macam mana orang metean ke jodohnya Pak Ustaz? Yang jodoh tu bukan faktor metean. Gitu. Di belakang Mandua tu Pak, ada orang dua beradik. Kakaknya nikah dengan orang Kazakhstan, adiknya nikah dengan orang Turki. Mak baknya asli Padang Guci. Bahasanya berdida-dida. Macam mananya pacar itu? Allah pertemukan lewat pacebook, Facebook. Itu luar biasa sosial media. Kadang-kadang yang lebih bini dapat bini lagi daripada sosial media itu. Jadi jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Itu. Balak pun demikian. Itu. Kita nonton orang main poli. Orang 200 ribuan nonton. Pas bola meleset, ngapa kena kening kita? Banyak kening orang lain. Balak bagi kita. Nah, ngapa tidak kena orang lain? Karena giliran kita. Nah, begitu juga maut. Kalau belum waktunya mati, Pak, tak usah takut. Gitu. Tidak akan mati kita. Tinggal sekarat maut baik lagi. Tapi kalau kita lah mati, jangan pula riang-riang. Kita masih muda merasa badan pres, temakan durian 10 buah mati. Gitu. Nah, maka tidak ada jaminan kita ini bisa hidup lama. Perkara berapa lama kita hidup itu tidak jadi soal, Pak. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, tidak masalah. Yang masalah ini berapa hari lagi sisanya. Itu yang masalah nih. Percuma umur 50 tahun kalau sisanya 2 hari lagi. Ini yang kita tidak tahu. Kenapa Allah katakan kaifa takfuru? Karena Allah sudah ingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bab hidup dan mati itu untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Yang terbanyak kini itu rombongan caleg. Datang ke situ, datang ke sini, salam ke situ, salam ke sini, bantu itu, bantu ini, itu. Begitu 2004-2023 tidak terpilih, dia tanya lagi, ngapo aku bantu, suara aku cuma 4. Tahu kata kita. Tarik kalau bantuan habis. Nah, ini. Jadi yang dinilai oleh Allah yang terbaik amalnya. Maaf, ada kisah pelacur yang ngasih minum anjing. Allah ampuni, karena itu amal terbaiknya. Ada bersisa yang bunuh 100 orang. Baru nak tobat, berjalan nak belajar, kata kiai yang mau tempat dia kunjungi, mati di jalan. Allah terima tobatnya. Kenapa? Amal yang terbaik. Kita tidak tahu. Di Maroko, Pak, pernah ada ulama besar bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Muhammad datang. Kalau bermimpi dengan Nabi, Pak, itu asli. Sebab malaikat apa? Setan tidak bisa menyerupai Nabi. 3 malam berturut-turut titip salam dengan Sianu, orang Mekah, katakan dia ahli surga. Malam kedua, malam ketiga, berpikir ulama Maroko ni, apa ini nih? Akhirnya dia berangkat umroh dari Maroko, nyari lanang itu sambil ketemu dengan ulama-ulama Mekah. Nanya, siapa Fulan bin Fulan? Weh, bukan ulama, tidak ada ulama itu tuh. Tidak ada hafiz Quran yang itu tuh. Dicari, dikasih umuman. Nanya, siapa? Ada yang ngomong, rupanya di luar Mekah tuh. Kalau yang nama ini, itu warga saya, kata kepala sukunya. Nah, ditemui kepala sukunya. Nah, model mana bentuknya? Wah, lanang itu lahir baik di Mekah, besar di Mekah. Semayang nidak, Jumatan nidak. Kalau belum tertengok Ka'bah sampai sekarang, cacam. Ngapunya pacak model ini? Nah, kita ketemu dulu dengan orang ni, ketemu. Ada orang lanang itu lagi megang botol. Nah, ditengoknya ulama banyak. Ay, kenapa ni katanya? Kau yang nama siapa? Iya, itu. Selamat, kau calon penghuni surga. Wah,
Maaf bro, salah amal. Aku di Jabalan kan. Agama Islam. Semayang lum. Puasa idak. Belum tahu bentuk apa atau bulan apa lonjong apa segini kuat. Dikatakan ulama Maroko itu saya bermimpi kalau saya datang sini 3 malam bermimpi betul-betul. Yang ngomong bahwa Sianu bin Sianu wajah seperti ini ahli surga. Nah itu kau. Ambil saya mimpi kau itu kan. Tidak mungkin karena kami sudah cari Muhammad, tidak ada orang lain. Gitu. Nah kan, pakai helm kau. Usaha. Kalau kau tidak keluar. Saya bermimpi 3 malam berturut-turut. Nah sekarang coba terangkan apa amal terbaik. Tidak ada Pak. Coba diingat-ingat. Tidak ada. Diingat-ingat lagi. Kalau itulah. Apa itulah tuh? Tetangga sebelah rumah saya ini dulu suaminya meninggal. Anaknya banyak. Sejak suaminya meninggal, saya berazam berniat. Setengah dari hasil kerja saya setengah bulan, saya nafkahkan untuk anak yatim tuh. Sampai sekarang entahlah berapa tahun. Rupanya itu amal terbaik. Kata ulama Maroko ni maka ayo mandi wajib dulu kita ke Ka'bah. Ngapa Pak? Tobat di sana. Diajak tawaf Pak, belum sampai 7 keliling, meninggal saat tawaf. Wajahnya masuk surga. Nah yang kita amal terbaik kita apa? Semayang tidak. Puasa sambil ngupek. Nyelot sering. Kakek gaus apa galuh. Ling-ling gacor. Dari cukup galuh. 4 bulan sekali jackpot. Modal. Nggak jadi apa gitu. Apa amal terbaik kita untuk nah maka Allah tegur kita. Tugas kita sekarang ini bukan nyari harta, bukan nyari jabatan, bukan nyari yang terindah. Tapi yang tugas kita tuh wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kalau kita cari dunia aja Pak, tidak mungkin kita dapat akhirat. Tapi kalau kita cari akhirat, kita nyarinya selagi dunia. Wa bataghi fima atakallahu taral akhirah, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan tinggalkan dunia. Nah itulah tugas kita sekarang nih. Almarhum sudah mengakhiri perjalanan dinasnya semata di dunia. Beliau akan kembali kepada Allah. Macam mana bentuknya di situ kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu macam mana kondisinya, ada kesempatan untuk kita bantu lewat apa? Lewat doa. Kata Nabi, Allah maghfir ya Allah lihayyina wa mayyitina. Ampun ya Rob yang masih hidup dan yang sudah mati. Itu Nabi minta ampun kepada Allah, baik yang masih hidup apa yang sudah meninggal. Nah sekarang warga kita, Pak D kita, Pak Le kita, Bapak kita, kita tidak tahu di situ apa sempit, apa luas, apa gelap, apa terang. Tugas kita berdoa. Itu. Macam mana cara berdoa? Secara teknik banyak cara berdoa. Kalau tidak tempat-tempat yang diijabah, segopak di Raudah di Madinah tu, seluruh kawasan Mekah Baitullah itu, tapi ala kesego kita di situ. Tapi bukan cuma tempat, waktu. Kapan waktu diijabah itu? Setiap selesai sholat, apabila hujan turun, hari Jumat, sepertiga malam. Aku tidak tahan bangun sepertiga malam Pak Ustadz. Itu lah kita tiap sudah sholat. Aku juga belum sholat Pak Ustadz. Hadir sholat Jumat. Itu.
Apa jolok sembahyang 5 waktu tidak Jumat juga, hanya ujung-ujung Jumat. Minta mati baik. Lah bangun tengah malam tidak kuat. Solat 5 kali dah. Jumat sekali seminggu tidak kuat lah, minta mati baik. Daripada memenuhi bukit peninjauan. Itu kira-kira berdoa. Sebab Allah sampaikan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, jawab aku dekat. Nah, kalau Allah dekat, itu tidak perlu kuat-kuat kita berdoa. Kalau dekat mananya ya? Mananya? Kira-kira dekat itu tidak mesti fisik. Maaf, misalnya orang ngecek UJH itu dekat dengan Pak Helmi Hasan. Mana Helmi Hasannya? Dekatnya dalam bentuk kalau saya WA dibalas cepat, ditelepon diangkat. Itu kita misalkan diajak ketemu, kita ketemu, itu dekat dalam bentuk, bukan selalu branding cah itu. Alangkah repot Tuhan ngikut kita ikut Tuhan. Nah, kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita, itu maksudnya. Jadi minta dekat secara batinia itu. Nah, kalau dekat, doa berbisik, Allah dengar. Dekat secara hati itu membuat indah kalau kita berbisik. Buktinya, coba tengok suami istri lagi ribut. Ya Allah, jaraknya tidak sampai saya di kemeja ini. Tapi mekik bini nanti katanya. Kenceng kata siapa? Biasa. Lagi ribut itu katanya. Budi Allah, ampun aku. Wes isin kalau ngomong, siapa jadi aku lecet. Meki-meki, jaraknya dekat itu tuh. Ngapo suaranya kencang? Karena hatinya jauh. Makin jauh hatinya, makin kencang suaranya. Coba tengok orang metean diam begini. Karena hatinya dekat. Yang berbicara hati, tahu-tahu bunting. Alhamdulillah. Itu dekat. Allah itu dekat kepada kita. Minta. Ujibud da'wat da'i dalam. Aku penuhi permohonan. Siapa yang bermohon? Berdoa itu bermohon. Berdoa mbok ya serius. Rasul kan ngajarkan angkat tangan. Rasul tuh kalau terdesak berdoa, keleknya nampak saya ini dia berdoa. Nah yang kita di atas lutut, amin, amin. Alangkah sego ngangkat tangan, cuman di sini. Perkara ya cak ini, perkara cak ini. Jangan berdoa macam ini, kelak tumpah dia. Bukan ya itu. Ini itu. Doa tidak mesti panjang. Itu. Orang pegal ngaminkan kelak. Doa itu jangan berpuisi, tapi tepat, padat, singkat. Ya Rob, ampuni kami dan kedua orang tua kami. Tempatkan bapak kami di alam barzahmu di tempat yang layak. Jangan diazab ya Allah, jangan disesa. Selesai. Kalau tidak diazab, tidak disiksa, pastinya nikmat. Jangan berpuisi, ya Rob, heningnya malam ini. Tengadah tangannya bermohon kepadamu. Tak terbayang oleh kami berapa luasnya alam barzah. Tak terpikirkan oleh kami betapa gelapnya di sana. Kami tidak mampu menembus bagaimana kondisi orang tua kami di sana. Sempitkah, lapangkah, nikmatkah? Kau yang jaluk apa? Tidak jelas yang diminta. Sampaikan aja, ampuni, lapangkan kuburnya, jangan diazab. Selesai. Itu berdoa. Allah penuhi permohonan. Kalau bermohon, berdoa itu, maka ada ustaz-ustaz tertentu pakai nangisnya berdoa. Kita ngomong cengeng, tidak. Kita ngomong lebay, tidak. Mestinya itu kita minta-minta seperti itu, minta kepada Allah. Tapi saya juga
Idan ndak keluar air mata doa di sini lah cedera kan. Tapi bermohon itu. Dikabulkan Pak Ustaz? Belum tentu. Ada yang dikabulkan langsung, ada. Ya Allah, kasih kesempatan saya tahun ini umroh ya Allah. Nih tahu-tahu ponakannya datang dari Jawa itu. Ngabari mak baknya lah meninggal. Yang di situ sudah tak jual semua, aku numpang hidup dengan bule Pak di sini. Ini harta yang dijual situ. Nah, ini bagian Pak bule ada sekitar 150 juta. Pesan Bapak yang 50 juta ajak bule umroh. Oh, duit dapat, umroh dapat. Kita tidak tahu itu. Atau mungkin belanja di toko titik-titik, ada kuponnya Pak. Kupon itu akan diundi, letak, namun kita keluar berangkat umroh. Itu dia di ijabah kontak. Ada yang ditunda. Ngapo? Karena Allah lebih tahu. Sama dengan kita, anak kita masih Pak tu Pak nama antar, Pak tu Pak nama J. Kata-kata lah tunggulah masih SD lah, ndak motor, nunggu dia SMA. Kita beli lah, mampu kita beli. Tapi jangan dulu ketika masih SD, bahaya lah. Nah itu namanya ditunda. Ada yang diganti. Ngapo? Sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kira-kira contohnya kita ngajak anak kita ke dokter. Masih kecil anak nih. Kata dokter enggak apa-apa Pak, ini flu biasa. Cuma kalau dia minta buah, jangan kasih jeruk Pak ya, ini misalnya. Jangan kasih jeruk, buah yang lain boleh, tapi jangan jeruk aja. Itu aja ya. Pas dia balik, dia ngomong, "Ma, nak jeruk." Itu. Kita belikan apel. Aku enggak ini apel rasa jeruk lah, coba dimakan. Dimakan rupanya manis, enak makna. Itu namanya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Itu tidak seluruhnya dikabulkan oleh Allah. Tidak seluruhnya ditunda. Macam mana itu bisa berlaku? Ada syaratnya. Ujibu da'wat da'i zada'an. Syaratnya apa? Falyastajibuli. Falyastajibuli itu ikuti perintahku. Anak-anak almarhum ini kalau nak doakan bapak, ikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau Allah kasih ujian, sabar. Apa ujian itu? Solat itu ujian, Pak. Kalau bukan ujian solat itu, lah solat galuh gitu nih. Kalau mudah solat itu, Idul Fitri kita nih solat. Itu. Masjid kita itu penuh slow. Saking keramainya. Tapi buktinya, kadang-kadang banyaklah lampu daripada jamaah. Karena susah. Allah suruh puasa. Itu ujian. Tidak seluruh orang sanggup puasa. Ada alasannya. Aku ni ada tahan rak ngudut. Nek mangan aku tahan nak ngudut kan piye. Ngudut. Cengeng alasan itu. Ini kita ikuti perintah Allah supaya Allah penuhi perintah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Selayaknya, sewajarnya, dan memang sudah wajiblah anak-anak mendoakan orang tua. Macam mana orang tua membesarkan, menyolahkan kita? Tunggu kelak kita punya anak. Kalau kita jahat kepada orang tua, tunggu kita tua pula, anak kita juga jahat dengan kita. Kalau kita malas doakan orang tua, tunggu kita tua pula, anak kita juga tidak doakan dia. Ini hukum karma Pak Ustaz. Tidak, siapa bertanam itu numai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi ada di ujung tua mayak mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit berbuat baik Allah balas, tapi kalau kita jahat Allah balas. Masuk dan tidak doakan orang tua. Kalau doa-doa model ini Pak, boleh kita sama-sama. Tapi kita tidak bisa sama-sama terus. Habis nikah tinggal nunggu 40 hari. Habis 40 hari
100. Habis 100 nyewu kalau orang Jawa. Kalau orang Bengkulu ni dah ada batas 100 Pak. Kecuali kalau bapak kita kiai besar, itu ada haulnya. Itulah beda haul dengan maulid. Maulid itu khusus Nabi karena memperingati hari kelahirannya. Kalau ulama besar, kiai besar, ada haulnya. Tidak seluruhnya dihaulkan Pak. Lihat rekam jejaknya, konsisten dah nyo sebagai ulama. Aduh, bertahun-tahun jadi ustaz, habis itu jadi kepala daerah, habis itu jadi ustaz lagi. Yang model ini tak usahlah dihaulkan. Ini misalnya. Ini ulama yang konsisten kayak Kiai Hasyim Asy'ari yang dia membangun tokoh kita. Aduh, Syekh Nawawi Al-Bantani, Abdul Qadir Jailani. Mana pernah kita dengar ada hal-hal yang buruk tentang beliau. Nah, ini dihaulkan. Bagi kita yang model-model ini, diundangnya itu sehari orang malas datang gitu. Nah, maka anak inilah yang mendoakan. Kapan itu? Setelah kita sholat, setelah berbuat baik. Kalau sudah bersedekah tuh Pak, boleh kita doa Allah maghfirli wali walidayya, Allah maghfirlana dzunubana wali walidayna. Sudah kita membaca Al-Quran, boleh kita berdoa untuk orang tua kita tuh. Nah, ini untuk anak-anak almarhum. Terakhir, untuk kita segalanya di sini. Itu. Bekal mati itu Pak, ibadah. Itu. Allah ingatkan, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholah li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, cuma kita sekarang ini silau dengan dunia Pak. Saya sering katakan, dan ini sulit juga untuk dibantahkan Pak. Andai kata di antara kita ni ada orang yang sangat kaya ni, taruhlah yang paling kaya ni, dia pemurah, baik hati gitu. Pas lagi kumpul-kumpul macam ni, yang orang kaya tadi terkentut besar punya pun. Kalau ada yang berani marah, boleh bertaruh potong telinga Pak. Paling kita senyum, "Oi, maaf," katanya, "saya terkentut." "Tidak apa-apa Pak," kata kita. "Tanda sehat," kata kita. "Woi, malu aku." "Lah ngapa pula malu? Orang habis operasi itu malah ditanya lah kentut belum." Itu. Ngapa? Nyu orang kaya. Tapi jangan Pak, kita miskin di depan orang banyak kentut. Kata kita, kecil. Bundung kau ni setan, keluar kan sih. Itu dia bundung dia setan, jadi usir kita di situ. Apa beda manusia kaya dengan manusia miskin? Sama. Inna akramakum indallah, kan yang mulia di sisi Allah yang bertakwa. Itu yang kita lihat sekarang itu orang beriman kepada orang yang kaya. Gitu. Saya sudah Pak, waktu saya jadi gubernur, ya Allah, keluarga banyak, kawan banyak, sanak banyak. Itu kemana pergi kita dikawal, luar biasa. Sebelum saya duduk di kursi tadi, itu sekitar orang 2, orang 3 ngetes. Jangan sampai patah didudukan, jangan pasal dipasang jarum. Dia tahu Pak, itu memang protokol itu tugasnya itu ngecek itu. Bisa jadi yang mestinya ngadap sini ada sesuatu yang bahaya, diputar ngadap ke situ. Itu dibuka itu Pak, apalagi presiden itu kan. Kin, tidak ada orang hijau, tidak duduk-duduk dan tidak duduk juga. Apalagi waktu saya masuk jail Pak, sama aja ada nengok, apalagi mantan pejabat gitu. Jadi orang tuh silau nengok siapa kita, apa kedudukan kita. Itu sekarang Allah nengok kita ni sama Pak. Itu inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia itu orang bertakwa. Apa ciri bertakwa itu Pak Ustaz? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib. Alhamdulillah Pak, akidah kita lalu lurus. Dulu kawan-kawan dari seberang tuh, orang-orang di Jawa situ berdoa tuh 3 dia minta, "Duh Gusti Allah, nyuwun pangapura."
Tuh Kanjeng Nabi nyuwun sapangan. Tuh Nyai Roro Kidul jaluk selamat. Kini dah ada orang nyebut Roro Kidul. Ngapu? Nabi bukan. Malaikat tidak anda. Orang berdoa aja itu lagi. Akidah kita lah benar. Itu sekarang. Nah, dengan akidah yang benar itu, ciri yang kedua, wa yuqimuna shalah. Ciri orang bertakwa itu mendirikan sholat. Itu. Kemudian menafkahkan hartanya. Kalau kita punya harta itu bukan semata-mata hak, duit, jabatan dan sebagainya, tapi tenaga termasuk itu. Maka kalau almarhum ini masih punya kain yang bagus, punya jas yang bagus, punya pakaian adat yang bagus, anak-anak tidak makai atau anak-anak dah punya, sedekahkan aja dengan orang lain. Supaya yang makai itu nyaman dan almarhum dapat pahala. Kita ni kadang-kadang jangan diutak-atik pakaian bapak selemari ni untuk kenang-kenangan. Nengok pakaian ni jadilah. Untuk apa? Untuk apa nengok pakaian jadilah? Nah kan sia-sia tu. Kasih. Nah ini ciri orang bertakwa. Ada tak ciri itu dengan kita? Kalau tidak ada ciri itu dengan itu, kita rubah. Karena setiap Jumat dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang kaya tu Pak sudah diwakili oleh Korun. Yang gerut, yang berpangkat, yang jadi pejabat sudah diwakili oleh Fir'aun. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu Pak kerikilnya tu besi. Seluruh ornamen dia tu emas, saking kekayaan. Luar biasa. Pernah minta kepada Allah nak menjamu seluruh makhluk di muka bumi Allah ni. Senyum Allah, cubalah. Saking kepanjang jamuan ni, perjalanan 40 malam jamuan ni. Orang kaya. Selesai kata Tuhan dengan Sulaiman, selesai. Allah panggil ikan nun. Sad kulu, sad kilir. Cungak palanya. Dia ada tambuhan. Baru Sulaiman tahu, ya Allah, kalau model ini jangan engkau turunkan orang lebih kaya dari aku. Jadi kita tidak akan lebih kaya daripada Sulaiman. Kita ni baru dititip model harta dikit lah, rasa kaya. Baru jadi anggota BPD, pandirnya bukan main. Kadang-kadang mohon maaf nih, tapi bukan orang di sini, orang Papua. Maksud saya, nggak usah lah. Bukan itu yang dipandang Allah itu. Baru cantik sedikit, Fatimah tuh jauh lebih cantik. Maka luar biasa Allah kasih kita. Ini kita tidak tahu Pak, ada mungkin malaikat yang mewujud kita. Tidak ngerti kita. Kalau kita nonton film-film singkat yang ada di apa namanya video-video singkat tu, kadang-kadang apakah itu dibuat atau yang kita tidak tahu. Tapi kalau di Soro tu pasti itu dibuat. Ada ibu-ibu orang gila minta sedekah belum makan. Begitu dikasih makan, tahu-tahu dia titip di dalam bungkusan duit jutaan. Cara orang nak bantu kita, itu mungkin disuruh malaikat. Nabi sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu Pak, ini penyutup kisah kita. Begitu dari masjid lagak siang, habis subuh tu pengajian kira-kira balik, anaknya nangis, Hasan Hussein. Dia ngomong, ngomong bininya, ngapo Hasan Hussein nangis? Dari malam tadi belum makan, aku tidak bisa belanja. Nangis tu karena kelaparan. Masya Allah. Jadi aku punya lagi duit 6 dirham, kau belanjalah. Ali bawa duit 6 dirham tu. Berjalan kira-kira 1,5 kilo, ada orang mecit perut. Ngapa Pak? Aku tadi 3 hari tak makan. Kasihnya 2 dirham. Ini Pak, belanjalah. Anak aku baru setengah hari.
Berjalan lagi sekitar sekilo, ada orang lungkup di batu. Nah, ngapa Pak? Engganjal perut lah seminggu tidak makan. Astagfirullah. Ini Pak 2 dirham. Belilah Pak. Sampai ke pasar, ada orang jualan kambing. Tali kambing tu diikat dia di leher, diikat di tengah, diikat di pancang. Di pancang. Kata Ali, ngapa model ini Pak? Tidak kuat. Lah sebulan jual kambing ni, kadang makan kadang tidak laku-laku. Aku tidak kuat megangnya, yalah. Itu kan ini. Sabar Pak ya, kata Ali. Aku nyuap aduk nenek-nenek buto yang itu biasa disuap oleh Rasul. Nah, Ali beli roti nyuap nenek itu. Sambil nyuap tu berdoa mudah-mudahan tidak habis roti ini kelak untuk anaknya karena duit habis. Gitu. Tahu-tahu roti itu habis. Itu. Habis balik lagi 6 dirham selesai. Kata tukang kambing tu, kecik kau nak bantu tadi. Iyo. Apa yang bisa aku bantu? Jual lah kambing 80 dirham baik. Itu. Aku pamit dulu dengan istri. Sekalian kau pamit bawalah kambing tu. Siapa tahu di jalan ada yang nawar katanya. Aku tunggu di sini letak ni katanya. Dibawa Ali sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kata Fatimah. 6 dirham dapat kambing siko. Woi, ini bukan kambing kita. Aku diamanahkan. Ada orang nak jual kambing tidak laku-laku. Yang 6 dirham tadi, 6 dirham tadi laku sedekahkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Itu Fatimah Bu. Kalau istri kita modar kan. Anak nangis tekan bengi. Kok kayak iwuhong setan. Kalau gitu. Tapi ini Fatimah, alhamdulillah. Biarlah aku bujuk deh. Nah aku pamit nak jualan ini dulu gitu. Ya kata Fatimah, mudah-mudahan laku. Di jalan ada orang pakai untung. Papa itu. Tahu? Sebenarnya kambing jantan ini, iyo. Di jengkalnya tanduknya. Jengkalnya jenggotnya. Iya. Jengkalnya badan. Pas. Ngapa, Pak? Baterainya habis. Habis. Habis baterai. Kenapa Pak baterainya habis? Susah kok Pak, tutup dengan doa. Jadi bukan di situ masalahnya Pak, di sini baterainya. Habis Pak. Habis tidak cukup, casnya banyak. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Goyang kendor, Pak. Pakai hem. Ayo. Pas ini kan. Ada apa Pak? Ibu saya suruh cari kambing yang gini lah. Itu. Dijual Pak? Iya. Itu. Saya beli 100.000. Oh, jangan. 250 dirham. Jangan. 500 dirham. Enggak. Lah katakan nak dijual. Berapa? 80 dirham. Gila kau ni. Orang naik 100 kita nak jual. Aku ni bukan kambing aku, kambing orang. Nah sudahlah kan. Ini 80 dirham harga kambing. Ini 420 dirham sedekah. Nah, alhamdulillah. Itu. Harga kambing tetap 80 dirham. Itu. Karena yang jual Ali. Kalau kita, berapa? 250. Iya. Sampai ke pasar laku gitu. Ini 80 dirham harga kambing. Ini 420 dirham sedekah orang di kambing itu. Woi, kebanyakannya itu. Alhamdulillah itu. Aku pamit, keluar dulu, lalu ngapa? Kau tahu tak yang kelaparan tadi itu? Yang kau kasih 2 dirham. Tidak tahu. Akulah itu. Kau tahu yang lungkup di batu tadi? Tidak tahu. Akulah itu. Kau tahu yang melilitkan tangan karena tidak terbangun lagi? Tidak tahu. Akulah itu. Kau tahu tak yang pakai unta tadi, yang beli kambing? Tidak tahu. Aku juga lah. Kau ni siapa? Aku malaikat Jibril.
nak ngetes kau. Ternyata kau memang luar biasa. Nah maka itu kalau dikasih amanah, jujur-jujurlah. Siapa tahu malaikat Jibril iseng lagi ngetes. Dengan amanah seperti itu, akhirnya kan terselamatkan loh. Duit ini untuk kau galau. Dari 6 dirham menjadi 500 dirham untuk Ali. Demikianlah, tidak baca tertolong lagi. Mari kita sudahi.